siang untuk kita semua. Selamat siang. Video kali ini kita akan melakukan supervisi dalam coaching demonstrasi kontekstual modul 2. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Warfaris Kosa, salam guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2A, Kabupaten Timur Tengah. Samping kanan saya Wilfrida Anggana, kerja SDM 4 dan sebagai posisi. Saya Justina Hal, unit kerja SMP 4 tahun. Saya berperan sebagai coach. Baik, demikian perkenalan singkat dari kami. Untuk selanjutnya kita masuk ke video supervisi dalam coaching. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Pak. Baik, Ibu, hari ini Ibu akan melakukan coaching. Iya, saya berencana untuk melakukan proses coaching hari ini. Baik, untuk itu saya coaching ada beberapa hal yang Baik, Pak. sebelum mulai proses coaching itu ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Ibu. Yang pertama itu Ibu, saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari proses coaching. Baik, rubrik penilaian yang pertama itu saya akan melihat atau mengamati apakah dalam melaksanakan proses coaching sudah sesuai dengan kriteria atau tidak. Itu yang pertama. Setelah itu yang kedua, saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, habis memaksimalkan kompetensi, dan pertanyaan ini rubrik yang terakhir yang saya lihat itu kompetensi apa yang perlu Ibu perlihat. Baik, bagaimana mengenai rubrik tersebut bisa diterima? Baik, saya terima. Saya juga sudah berencana untuk dalam proses coaching ini saya bisa menerapkan algoritma dan bisa menerapkan prinsip dan juga kompetensi itu daripada coaching tersebut. Oke, terima kasih. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Untuk itu yang pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan itu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya setelah proses coaching? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu 3 kompetensi itu daripada coaching sendiri, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu, mana yang secara spesifik yang akan saya observasi? Jadi menurut saya ketiganya. Jadi berawal dari kehadiran penuh, yang spesifiknya mungkin dari kehadiran penuh. Karena dengan adanya kehadiran penuh, tentu saya bisa mendengarkan secara baik, secara aktif. Dengan demikian saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ini pertanyaan terakhir Ibu. Itu kira-kira seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin capai pada sesi coaching tersebut? Baik, jadi tujuan yang ingin saya capai pada sesi coaching ini yaitu bahwa dengan melakukan coaching ini saya mau menerima, mendengar lebih banyak daripada berbicara. Yang berikut mungkin dengan coaching ini saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam proses saya mendengarkan secara aktif atau mendengarkan dengan rasa. Baik, demikian kegiatan ini Pak observasi. Selanjutnya mungkin Ibu boleh langsung ke coaching. Terima kasih Paul. Ya, selamat siang. Siang Ibu Aida. Siang Bu Yus. Salam dan bahagia Ibu Aida. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat selalu Bu Yus. Puji Tuhan ya Ibu Aida. Baik Ibu Aida, dengar-dengar ada yang mau diceritakan kepada saya Ibu Aida. Ya, Bu Yus, betul sekali. Banyak yang mau saya bicarakan dengan Bu Yus hari ini. Tentunya ini mengenai permasalahan saya di sekolah. Itu bukan masalah yang aneh-aneh ya, tapi ini masalah dengan siswa. Baik. Jadi begini Bu Yus, kebetulan saya adalah pelajaran bahasa Inggris di sekolah saya, SD Negeri 6.
Saya satu-satunya masih di sana. Tentunya saya mengajar di kelas atas, yaitu kelas 4, 5, 6. Masalahnya bahwa setiap kali saya melakukan pembelajaran di kelas, siswa saya ini sepertinya tidak fokus, tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Baik, Bu Eva. Kira-kira semua siswa kah atau hanya sebagian siswa yang ada di dalam kelas yang tidak fokus atau tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran? Menurut pengalaman saya di kelas bahwa selama pembelajaran sebagian siswa aktif, tapi sebagiannya tidak. Ada yang duduk diam, seperti tatapannya kosong, tidak ada konsentrasi dan fokus ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Mungkin ada penyebabnya sehingga ada sebagian siswa yang aktif sedangkan ada juga yang tidak aktif. Menurut Ibu Aida, apa penyebab siswa yang tidak aktif? Mungkin faktor siswa yang tidak aktif itu mungkin salah satunya mereka merasa bahwa mata pelajaran bahasa Inggris ini sangat sulit sekali karena tulisnya lain, bacanya juga lain. Itu mungkin faktor yang pertama. Apalagi siswa SD yang notabene-nya kadang di rumah mereka menggunakan bahasa ibu, bahasa daerah. Jadi kadang saat mau belajar bahasa Inggris, siswa diajarkan untuk bisa berbicara bahasa Inggris pada pelajaran mereka. Mungkin salah satu faktornya itu. Ya, mereka merasa bahwa belajar bahasa Inggris ini susah karena tulis lain, bacanya lain. Mungkin kendala Satu kendalanya itu ya. Baik Ibu Aida, menurut Ibu Aida, gambaran siswa yang ke depan yang Ibu Aida harapkan atau inginkan itu siswa yang seperti apa? Misalnya kalau di sini saya pakai skala 1 sampai dengan 10, misalnya 1 itu standar yang paling bawah, sedangkan skala 10 itu yang paling ideal, yang aktif dan lain sebagainya. Yang paling ideal menurut Ibu kira-kira di sekolah di kelas atas yang sekarang Ibu mengajar itu siswanya sudah berada di skala berapa? Menurut pengamatan saya, siswa-siswa saya di sekolah ini mereka berada pada skala atau level 6-7 lah. 6-7 ya. Setelah kita melakukan sesi coaching atau proses coaching ini, Ibu harapkan itu siswanya mencapai target atau skalanya. Ya, tidak sempurna, tetapi yang saya harapkan itu sampai pada level 8 atau 9 ya. Sampai pada level 8. Ibu Aida, mungkin apa yang bisa dilakukan sehingga bisa mencapai level 8 atau level 9 yang diinginkan? Mungkin hal pertama yang bisa dilakukan pertama melatih mereka terus bisa berbicara bahasa Inggris, komunikasi seperti itu, speaking dan lain sebagainya. Kemudian memandu mereka, memberi semangat bahwa bahasa Inggris itu tidak sulit, pelajaran yang bukan susah. Hanya kalau kita punya niat belajar menghafal kata, pastinya bisa. Dan mungkin yang saya tambahkan pembelajaran berupa video, tahu lagu-lagu. Menambahkan pembelajaran, menambah latihan dengan lagu, video yang menyenangkan. Menyenangkan jadi tujuan mereka lebih baik. Ibu Aida, apa kesimpulan pada proses coaching? Kesimpulan yang dapat saya tarik dalam proses kita bahwa saya merasa senang bisa berbicara dengan lulus, menceritakan masalah yang saya hadapi di sekolah bersama murid, sehingga bisa menunjukkan solusi yang terbaik ke depan siswa saya juga prioritas bagi saya, agar mereka juga bisa bercerah. Baik Ibu Aida, terima kasih atas waktunya. Saya bisa dari Ibu Aida saya bisa mendapatkan gambaran dalam pembelajaran sehingga siswa itu bisa lebih aktif. Misalnya dengan menggunakan media yang menyenangkan yang menarik dengan siswa. Baik lagi Ibu Aida,
perjumpaan kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang diharapkan di anak-anak yang sesuai dengan itu boleh berjalan dengan baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Baik Ibu, luar biasa. Baik, proses coaching. Terima kasih Pak. Baik, Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah proses coaching? Yang pertama bahwa saya merasa senang, saya bahagia bisa melakukan coaching bersama ibu lainnya. Jadi dari coaching tadi menurut saya permasalahan yang itu bisa terselesaikan dan tersampaikan dalam coaching kami. Baik Ibu, ada pada saat coaching, jika kita merujuk pada Jakarta, kira-kira apa yang kita lakukan? Jadi setelah melakukan proses coaching tadi, saya merasa bahwa apa yang ingin saya capai itu semua sudah saya capai dalam coaching tadi, di mana tidak ada kompetisi itu saya melakukan secara langsung dan juga saya sudah Baik, itulah saya menyampaikan dalam sampai coaching. Hal yang pertama yang saya sampaikan itu percakapan coaching yang tadi dilakukan itu sudah sangat mengatakan. Jadi yang kedua itu sudah sesuai dengan kita, itu sudah menggunakan informasi. Jadi itu bukan baru yang saya sampaikan. baik. Terima kasih atas pembahasan ini. Dan ini baik, jadi kita sudah sampai di penghujung kegiatan di pengamatan observasi selesai. Sebelum saya mengakhiri, mungkin kompetensi apa yang ingin sampai pada observasi ini saat kegiatan coaching berikut. Baik, jadi yang ingin saya lakukan itu adalah latihan yang proses coaching, sehingga dalam proses coaching saya bisa bisa mendengarkan secara aktif dan juga bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga apa yang disampaikan oleh coach, permasalahan yang disampaikan oleh coach nantinya saya juga bisa mampu untuk menyelesaikannya. Sudah sampai di penghujung kegiatan kita. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang Ibu inginkan tadi itu dapat dilaksanakan. Terima kasih Pak. Selamat siang. Siap.